Mas Dwi. Ya, Halo, kita pertama selamat kali pagi. ketemu hari ini ya. Iya. Tapi aku udah kerasa banget nih kayak happy gitu orangnya. Jadi aku seneng banget kayak Zoom. Biasanya Oh aku iya, iya. meditasi pagi. Jadi kayak kalau jam segini tuh ya udah sendirian. Jadi hari ini kayak temenin Bang El ada Mas Dwi terus udah suasana hatinya kayak cerah gitu kerasa. Jadi kita Jadi langsung mulai vibrasinya aja gitu ya. nyambung ya semua. Oke. Mas Dwi boleh cerita dulu nggak nih kayak awalnya tuh gimana sih ketemu sama RSM gitu sama Bang El. Oh iya, iya, baik. Jadi itu kalau nggak salah mulai bulan Juni tahun 2000, Juni atau Juli ya, tahun 2021 kemarin ya. Jadi ya proses panjang, jadi sebelumnya memang saya menghadapi ya beberapa banyak masalah segala macam gitu. Jadi mulai dari jatuhnya masalah finansial, terus masalah keluarga segala macam. Terus pada akhirnya ya saya biasa kalau lagi diam diri terus lihat HP segala macam lagi berselancar, lagi buka YouTube, terus lagi lihat-lihat ya pesan-pesan. Saya juga suka baca-baca pesan-pesan uh, yang motivasi diri gitu ya di YouTube gitu ya. Nah, terus tiba-tiba adalah salah satu postingan di YouTube itu kontennya RSN itu Bang El menceritakan tentang apa ini meditasi gitu. Padahal sebelumnya itu saya sebenarnya sudah pernah belajar meditasi itu, cuman nggak terlalu didalamin ya karena saya waktu itu tahun mulai mulai 2015, 2014, 2015 udah mulai belajar, cuman saya nggak terlalu dalamin karena saya pikir harus datang ke tempatnya gitu, jadi agak jauh gitu ya kan. Jadi saya berbagi waktunya kan susah. Waktu itu saya tinggal di Cibinong dan tempat saya berlatih itu di Bintaro, jadinya saya pikir wah terlalu jauh gitu, akhirnya saya nggak tekunin. Nah terus 2021 bulan Juli itu, nah saya ketemu di videonya Bang El itu RSN mengenai masalah meditasi. Nah di situ terus dia berucapkan tentang masalah motivasi diri, jadi dia terus bangkit dari keterpurukan. Nah bangkit dari keterpurukan, terus apa namanya mengatur masalah pribadi dan membangkitkan semangat hidup segala macam. Nah ini kok jadi nyambung dengan saya nih. Kayaknya ini suatu hal yang perlu saya cari tahu gitu ya. Terus saya hubungin Bang Elisa gitu. Terus saya beranikan diri, saya WhatsApp dia minta alamat teman. Terus saya ceritain aja Bang, saya mohon maaf saya menceritakan saya begini. Dia cuma bilang nggak apa namanya semua orang punya masalah, nggak taunya dia orang yang lebih bermasalah lagi dibandingkan saya. Dia lebih pernah jatuh lagi dibandingkan saya gitu. Jadi dalam hati saya merasa, oh ternyata yang punya masalah itu nggak cuma saya, tapi banyak orang di luar sana yang karena tapi dia bisa survive. Nah salah satunya itu ya Bang Elisa itu yang jadi yang bisa dibilang contoh buat saya. Makanya karena adanya video itu terus dia juga bilang, oh saya juga begini begini dalam hati saya, oh dia aja bisa kenapa saya enggak. Akhirnya saya bergabung di uh, RSN waktu itu, terus kita langsung diinisiasi Reiki Inti waktu itu yang Apa tuh Mas Riki tahap Inti? awal ya. Reiki Nusantara ya kalau Bang bilang. Jadi langsung diinisiasi, jadi kita meditasi bersama. Nah itu urutan-urutannya kita ada self healing terus sama meditasi biasa. Jadi self healing itu untuk apa namanya membenahi jalur cakra, terus masalah kesehatan. Jadi kan ada 8 titik yang kita benahi dari mulai ujung kepala, mata segala macam itu yang dibenahi. Nah, terus sama meditasi juga yang mulai dari waktu itu sih jamnya memang udah sama dari jam 5, terus sama jam 7 waktu itu, jam 5, jam 7, jam 8, jam 5 pagi, jam 7 malam sampai jam 8 malam. Oke, Nah kalau bentar untuk Mas. self healing, Kayaknya aku nggak terlalu ini ngerti nih. Jadi yang aku ngerti Mas Dwi kan, ya maksudnya aku nggak terlalu ngerti tentang kayak meditasi yang dilakuin Mas Dwi nih. Jadi iya kayak iya awalnya kan yang Mas Dwi udah lumayan familiar ya sama yang namanya meditasi gitu. iya betul betul. Ya kan? Nah terus bedanya meditasi yang Mas Dwi udah pernah lakuin nih sama yang dilakuin di RSN, berarti kan beda kan? Karena Mas Dwi kan sebelumnya udah pernah meditasi, tapi pas ada masalah segala macam nggak bisa diterapin tuh kayak Nggak ilmu bisa. meditasinya Iya kan? Nah iya itu apa iya sih yang iya. bedain kayak meditasinya yang dulu sama yang RSN gitu? Kalau yang dulu itu kan saya ngerasanya mungkin ya belum belum ada masalah atau gimana. Terus saya cuma nanya sekedar pengen tahu aja, cuman kok nggak masuk di dalam hati gitu. Jadi nggak terhujam gitu dalam hati apa sih yang saya lakukan gitu ya kan. Tapi Mm-mm. gitu ketika di RSN itu saya merasa
kayak dirangkul gitu, kayak kita sama-sama semua. Terus di sini tempatnya orang-orang yang sakit tapi ingin bangkit. Nah itu jadi saya Iya. merasa ada temennya. Jadi itulah, ini semua temennya rasa ini ibu-ibu bawa orang pada sakit semua, orang kena covid lah, orang stroke lah, apa segala macam, orang yang lagi terpuruk lah, apa, wah ini Komunitasnya mendukung gitu benar-benar. ya. Iya, jadi maksudnya yang punya masalah tuh bukan saya doang. Terus jadi saya merasa dirangkul juga kan di dalam RSN itu, bisa sharing segala macam, dan orangnya positif gitu ya. Meskipun kadang-kadang ada yang Hmm. nakal-nakal, tapi bakal bisa mengatasi itu semua. Jadi seperti biasa kan. Boleh diceritain nggak Kalau nih, Mas Dwi? Kayak awal tuh, hmm, Mas Dwi apa sih yang dirasain kayak ada sakit apakah gitu? Kayak selain dari yang ekonomi, tadi kan ada iya, ekonomi keluarga gitu kan. Kalau masalah kesehatan eh, sendiri, kalau masalah kesehatan sih, saya dari sisi kesehatan itu nggak terlalu punya masalah ya, cuman yang jadi masalah itu adalah ketenangan hati, terus gelisah gitu ya, hmm, terus pikiran, terus hatinya juga nggak tenang begitu, mulai dari itu yang udah mulai apa sih, tenang, jiwa juga enak. Terus yang paling penting itu komunikasi di dalam diri sendiri, itu yang paling enak. gimana Jadi Mas komunikasi apa? komunikasi di dalam batin sendiri itu yang paling enak Oh, dari saya. Jadi gak gelisah lagi gitu ya? iya, jadi kadang-kadang saya tuh kalau misalkan itu masih curhat itu di dalam hati batin, karena ketemu dengan sejatinya diri sendiri itu yang paling penting gitu. Nah, di dalam Hmm, dari sini kan Bang Edi juga mengajarkan rajin itu berhening, terus cari jati diri sendiri di dalam hati, ya itu yang saya sedang cari. Kalau udah ketemu hmm, titiknya itu kan nyaman gitu ya. Nah, itu yang sedang saya cari, dan ya itu membuat hati jadi lebih ya enak, lebih tenang. Terus apa masalah segala macam, saya biasanya kalau ada masalah saya lebih senang komunikasi di dalam diri sendiri gitu. Nanti sebenarnya jawabannya nggak kamu harus begini, kamu itu nggak, bukan begitu. Cuman mengambil keputusan itu biasanya hati saya lebih serak ke satu titik, ya itu yang saya kerjain gitu. Jadi oh, ada gak ada bimbang beberapa gitu ya? pilihan, ya sekarang ada beberapa pilihan. Nanti hati saya mengatakan titik yang A aja, titik A, titik yang A, ya udah berarti A yang saya ambil. Nah, Hmm, yang saya lakukan itu mendengar apa yang ada di dalam batin gitu, karena udah sering meditasi gitu, jadi itu lebih asik sebenarnya. Jadi kita nggak pernah tentang permasalahan itu, ya tanya aja sama sejatinya diri di dalam batin kita sendiri itu, ya itu kita bisa lalui dengan yang namanya meditasi gitu. iya. Ujung-ujungnya kita sendiri yang tahu apa yang kita mau gitu Iya, ya? betul, karena memang ada roh ilahi Tuhan yang dititipkan di dalam jiwa kita, ya baiknya kita tanya ke dalam diri kita, Hmm, di dalam terus, hati kita paling dalam. mm-mm. Terus setelah Mas Dwi tahu nih kayak, oh ternyata diri sendiri ini punya kekuatan yang gede gitu ya di dalam diri Iya. sendiri. Itu aspek kehidupan lain gitu kayak kerjaan, keluarga gitu. Kalau sekali ini kan saya masih dalam rangka ya menatap kehidupan baru gitu. Ya. Menata kembali, terus ya tidak juga menyesali apa perbuatan yang telah kita berbuat, tapi lebih bermuasabah yang melihat bagaimana kehidupan kita yang sebelumnya, terus mengakui yang paling penting, mengakui kesalahan-kesalahan yang sudah kita perbuat itu yang paling penting, terus juga menata mulai lagi, menata seperti apa harus dilakukan, seperti apa, sehingga yang mulai saya lakukan pertama touring ya, memang buruk, tapi dengan punyanya ketenangan batin hati, terus mulai afirmasi juga, jadi mulailah segala macam, ada apa namanya, peluang-peluang gitu. Terus akhirnya saya tentukan yang mana peluang terbaik buat saya sampai jatuh ke satu titik, ya itu yang saya kerjain. Jadi saya nggak mau lagi buang-buang waktu, karena kalau kita udah fokus di satu titik, ya di situ kita fokusin, terus energi kita alirin itu, ya saya pasti akan hasilnya positif. Nah, jadi saya mulai menata kehidupan finansial, bisnis. Kalau saya langsung mulai bisnis, jadi saya fokusin energinya di situ semua. Jadi mulai tertata, mulai ekonomi, mulai bangkit, terus ya mulai ada kenalan-kenalan baru di RSN segala macam. Ini kan kalau kita nggak atas nama ya hening bareng, kita nggak bakal ketemu satu sama lain gitu. Termasuk pagi ini dengan Pak Jidan gitu ya.
Oke. Ini kebetulan ada Bang El juga di sini ya yang Iya. ngajarinnya. Coba Bang El ada dikomentarin nggak? Jadi kan tadi kalau bisa aku simpulkan gitu ya, ini meditasi ini sangat membantu Mas Dwi dalam mengenal lagi nih, balik lagi kayak ke diri sendiri gitu. Kalau tadinya kayak lebih ngeliatnya keluar, kayak apa sih yang bisa eh, Mas Dwi orang lain gitu kan. Kayak kalau ngambil keputusan juga, oh nanya orang aja deh gitu, Iya, pendapat kan jatuhnya. betul. Tapi ternyata yang paling efektif itu ya kalau kita ngeliat itu ke dalam gitu kan. Jadi lebih nggak bimbang, lebih bisa konsentrasi, lebih nggak menyesali apa yang dilakuin gitu kan. Jadi kayak kehidupan tuh ya jalan terus aja dengan menyadari kalau eh, perubahan itu ya pasti ada gitu kan. Iya. Coba Bang El coba komentar nih sebagai gurunya nih. Ya, makasih. Makasih Phil, Mas Dwi. Tadi ada kan di bagian yang Phil nanya, Mas Dwi udah meditasi sebelumnya, tapi kenapa jadi berbeda setelah di RSN, setelah meditasi di RSN. Nah, saya sebagai pemandu meditasi di grup Rumah Sehat Nuswantara, saya tidak menafikan atau merendahkan meditasi apapun yang lainnya. Karena nggak ada yang salah dengan itu. Saya dulu juga meditasi mindfulness. Nah, tapi dengan perjalanan ini, kalau orang sudah biasa olah nafas atau meditasi, mau meditasi mindfulness, justru lebih cepat progresnya. Kenapa? Karena sudah terbiasa dengan olah nafas. Nah, yang saya lakukan di RSN ini tinggal ngeklik atau menyentuh jalur energi dan cakra. Nah, kita ini kan adalah energi. Semua yang ada di alam ini, alam semesta ini adalah energi. Kita terhubung, apapun keyakinan kita, kita pasti harusnya terhubung dengan sang sumber energi. Nah, itulah yang bermasalah di dalam diri setiap manusia yang contohnya melarat, sakit-sakitan, jahat, atau apalah itu yang enggak sewajarnya. Seharusnya setidaknya kita enggak melarat kan gitu kan. Atau kalaupun enggak bisa jadi healer atau terapis, setidaknya kita nggak sakit-sakitan. Keseharian itu seharusnya pembawaan kita ceria, bahagia. Karena sebenarnya takdir kita itu bahagia, bukan sengsara, bukan menderita, bukan bersedih. Nah, yang saya lakukan itu adalah membenahi di awal itu, membenahi jalur energi, cakra. Cakra itu merupakan pusat energi. Nah, di alam semesta ini semuanya energi suci. Di dalam diri kita sudah ada energi ilahi. Hanya itu aja yang saya sentuh. Makanya di grup itu kan saya bawakan begini. Masuk, pulang, kembali ke diri, sadari bahwa sang ilahi ada di sana. Kekuatan ilahi ada di dalam diri kita masing-masing. Sadari, ketika kita sadari itu, medianya adalah hening atau meditasi itu. Memperhatikan napas. Bersyukur atas setiap napas yang kita hirup. Nah, semakin rajin kita melakukan itu tubuh kita akan terus bertransformasi. Bahasa itu awe ya. Bertransformasi terus nanti. Sehingga ada banyak keajaiban yang kita rasakan. Kayak Mas Dwi kan itu kan, ya bukan hanya pribadinya sendiri yang terbantu, bahkan apalagi Mas ya, orang tua yang paling penting. Itu dia. Itu gimana orang tua? Bisa diceritakan kali? Jadi ibu saya kan dia ada jantung, ya penyakitnya banyak ya, jantung, ada apa namanya, hepatitis C, lever hati, terus ginjal juga. Cuman kemarin itu masih lagi mulai kita meditasi, nah ibu saya sempat serangan jantung. Terus waktu itu dia biasa kalau sama saya itu biasanya minta dipijit atau dikerok gitu ya. Cuman waktu itu pertama kali awal-awal itu saya habis saya pijitin, saya alirin energi. Saya nggak bilang, itu saya ngapain gitu. Saya alirin energi waktu itu, terus dia bilang, kamu ngapain deh katanya. Kok badan ibu hangat? Ya udah ibu, itu tenang aja pokoknya nanti habis dipijit ibu tidur aja dia ya gitu. Nah itu berjalan terus.
habis saya kerok, habis saya begitu saya pegang pundaknya, saya alirin energi sehingga dia semakin membaik, semakin baik. Terus, nah semakin berjalannya kita meditasi di RSN itu mulai deh Bang Elisa mengajarkan masalah apa namanya visualisasi ya. Jadi kalau kita mau mengobati seseorang itu harus divisualisasikan, misalkan ini membooster jantungnya itu kita visualisasikan jantungnya sehat, terus energinya masuk, menyebar ke seluruh tubuh. Nah, mulai di situ saya meracik lagi tuh waktu itu. Cuman sebelum saya mulai meracik itu saya ceritakan sama ibu saya bahwa saya ini sedang meditasi, terus saya mau ngobatin ibu. Itu ngobatin apa? Itu kamu nggak syirik kan? Nggak dukun? Nggak ada bu, nggak ada dukun. Saya bilang, nggak usah takut sih gitu. Ya udah, ibu udah pokoknya tenang aja. Ya, terus saya jelasin bahwa ini adalah kekuatan yang ada di dalam alam dan kita menyerap. Saya bilang karena ya intinya kita menyerap dari ilahi yang ada di Nusantara ini kan beberapa ada terdiri dari gunung-gunung. Nah, kita ambil dari situ bu, panasnya, panas energi bu sama energi ilahi. Pokoknya ibu tenang aja. Terus ibu dia mulai tiduran. Terus saya mulai terapi, dia mulai merasa macam enak, visualisasikan saya terus, saya belajar gitu. Jadi ketika saya visualisasikan itu energi masuk sampai ke tubuh dia mulai merasakan gitu ya. Terus berjalan waktu belajar lagi bagaimana cara visualisasikan. Ternyata ada satu titik yang saya lupain bahwa kalau ada mental block di pasien itu nggak bisa terima. Akhirnya saya coba komunikasi sama ibu. Nanti kalau misalkan saya mau energi, ibu bilang niat juga sama-sama menerima energi masuk ilahi masuk yang akan dikirimkan oleh anak saya itu ya. Terus nanti ibu napas sadar masuk dari hidung keluar dari mulut, napas rileks terus sambil dikirakan ya bu ya. Malam itu begitu dia langsung mengatakan niatnya niat menerima energi itu energinya besar banget itu masuk ke dalam tubuhnya. Dia itu merasa badannya itu kayak dicas apa sih kayak elektrik itu kayak getar badan getar gitu. Dan tangan saya juga memang lebih kerasa energinya itu lebih statiknya itu lebih kerasa gitu kan. Saya pegang itu dia lebih merasa lebih besar ketika mental blocknya sudah dibuka. Itu masuk semua lebih nikmat, lebih nyaman. Nah, sampai sekarang kalau dia lagi serangan jantung atau lagi perutnya lagi sakit bengkak karena levernya itu biasanya energi, atau kalau memang pinggangnya lagi pegel sakit itu biasanya saya alirin energi dengan teknik seperti itu lebih maksimal. Dan karena kuncinya itu tadi dibukanya mental blok pasien sama visualisasi dari terapisnya, healernya untuk visualisasi supaya organ yang sedang diterapi itu lebih bagus, maksimal energinya berjalan. Gitu sih. Seperti itu Bang yang terdekat menurut saya. Iya, bagus banget Mas Dwi. Mas Dwi, tapi aku mau nanya deh. Mas Dwi tuh mamanya emang juga udah biasa nih terdengar kayak meditasi gitu. Apa gimana sih? Soalnya kayak Mas Dwi, maaf ya, aku boleh nanya agamanya nggak apa? Karena aku penasaran Iya. kayak ada bertentangan gak sih sama agama gitu? Oh iya, Kalau saya meditasi muslim. itu? Orang tua saya juga muslim dan ibu bapak saya haji dan saya pun 2010 alhamdulillah sudah berkesempatan ibadah haji juga. Jadi dalam keluarga saya itu ya cukup dibilang keluarga yang beragama muslim taat, tapi kita juga toleran. Itu kita diajarkan toleran dari awal itu kita diajarkan toleran. Dan ketika berhubungan dengan sesama muslim atau non muslim lainnya kita ya ada batas-batasan tapi tetap toleransi dijaga. Nah, berkaitan dengan meditasi ini, saya rasa tidak ada yang bertentangan. Karena apa? Karena yang kita lakukan itu adalah mengenal ruh ilahi yang ada di dalam kita. Justru setiap manusia beragama harus tahu, harus mengenal, harus bertemu dengan Tuhan. Gak cuma sekedar melaksanakan ritual agama. Ya, maksudnya kalau Islamnya sholat, kalau Hindu atau Buddha dia pergi ke kelenteng atau pergi yang muslim yang ke gereja, Kristen ke gereja, cuman kalau dia beribadah tapi tidak hatinya itu tidak pernah merasakan bertemu dengan Tuhan itu saya rasa kosong. Nah, hal seperti itu adalah ilmu. Nah, setiap manusia yang ingin meningkatkan imannya maka dia juga harus
menggunakan ilmunya. Nah, salah satu ilmu untuk bertemu dengan Tuhan, menurut saya itu ilmu dari meditasi, dari hening itu tadi. Nah, itulah makanya saya bilang tidak bertentangan, karena memang saya pun kalau lagi meditasi itu ya habis sholat saya zikir sambil menyebut nama Tuhan kami di dalam hati, dan itu tenang. Sambil saya salawatan juga, zikir, salawat, sambil istighfar juga. Istighfar itu kan yang kita mau ampun ya. Benar-benar itu lebih tenang, lebih enak, lebih berasa. Karena jadi zikirnya di dalam hati gitu ya. Terus, dan saya pernah juga membuktikan, saya pengen niatnya nafas sadar, tapi saya beri sholat. Itu rasanya beda dengan sholat biasa ya. Jadi saya tetap nafas sadar, saya pakai teknik kecari, lidah di atas, nafas perut, terus saya sholat. Itu rasa loh energinya. Masuk dari mulai atas sampai bawah, itu enak. Tapi saya tetap ritual sholat ibadah. Tapi saya melakukan teknik nafas sadar. Dan itu sama, dan jauh lebih tenang, hati juga lebih tenang. Terus pada saat melakukan ritual ibadah, ya sujud, ya ruku, dan bacaan-bacaan pun semua juga lebih karena lebih enak, lebih dalam, lebih terasa lah dibandingkan cuma sekedar melakukan ritual seperti biasa gitu. Jadi kuncinya di situ, hati masuk ke dalam hati. Iya, jadi bukan bertentangan, malah kayak karena Menurut lebih saya bisa mengenal diri, jadi lebih dekat gitu ya. Iya. Oke. Mas Dwi, terakhir nih, ada nggak pesan buat penonton gitu? Iya. Mungkin kayak meditasi supaya apa gitu? Apa siapa sih yang bisa meditasi, atau nggak semua orang lo bisa ini gitu? Ada nggak? Kalau saya sih ya, pesannya adalah ya kalau setiap orang ya, menurut saya itu harus mengenal siapa dirinya sendiri. Itu paling penting. Mengenal diri pribadi itu paling penting, bagaimanapun caranya. Mengenal jati dirinya sendiri, mengenal siapa dirinya. Kalau sudah mengenal siapa dirinya, berarti dia akan mengenal siapa Tuhan. Nah, ketika hal itu terjadi, maka kita akan mendapatkan ketenangan di dalam hati, ketenangan di dalam batin, pikiran. Nah, salah satu jalan yang bisa kita cari untuk melakukan hal itu ya melalui meditasi, melalui hening. Ya, kalau saya sebagai muslim, saya hening, saya sambil berpikir gitu. Jadi buat orang-orang yang belajar meditasi atau siapapun dia yang melihat ini apa meditasi itu seperti apa, ya silakan dicari tahu ilmunya. Karena semua teknik jenis meditasi itu banyak yang cuman harus dicoba, terus harus dilakukan, dan yang paling penting mental block kita sendiri harus buka. Kalau nggak bisa, nggak ada gunanya. Tetap mental block di dalam hati kita harus dibuka. Harus punya kesadaran yang lebih tinggi, apalagi seperti ini. Gitu. Ya, Aku setuju banget tadi, yang harus dilihat gitu ya, harus coba sendiri. Karena kalau orang ngomong nggak tahu ya, nggak ngerasain gitu. Benar-benar. Oke, Bang El, gimana, ada bener nggak nih meditasi itu harus dicoba sendiri sama semua orang dan emang bisa gitu? Sebaiknya sih begitu, karena saya pun dari Kristen yang tadinya lumayan fanatik. Nah, ini misi buat saya adalah memperkenalkan ke komunitas saya dulu, lalu melangkah ke komunitas yang lebih besar, bahkan ke seluruh Nusantara, ke seluruh bumi, bahwa hening, meditasi, masuk ke dalam diri, itu tidak bertentangan sama sekali dengan ajaran, keyakinan, atau agama manapun. Karena kita dibawa masuk ke dalam diri untuk bertemu Sang Ilahi. Ya, ada yang menyebutnya guru sejati, ada yang menyebutnya Tuhan, ada yang menyebutnya Sang Suci, Maha Suci, apapun itu, ya. Meditasi itu salah satu, saya menyebutnya salah satu ya, bukan satu-satunya. Salah satu mekanisme untuk kita bertemu dengan Sang Maha, menyadari Sang Maha itu ada di dalam diri kita sendiri, ada di dalam diri orang lain, sehingga
oneness atau Sang Esa itu benar-benar menyatu di dalam diri kita. Kita akan melihat jadinya yang dibawa adalah kita melihat semuanya adalah satu kesatuan. Orang lain itu hanya berbeda wujud, tapi dia adalah kita, kita adalah dia. Itu tujuannya sampai ke sana. Jadi cinta yang tanpa syarat itu benar-benar hidup di dalam diri setiap orang. Nah, bayangkan kalau semua orang menyadari itu sudah sampai di situ. Betapa damainya bumi ini. Itu sih pesan yang saya bawa. Kasih Bang El. Yes. Teruslah sharing lagi lebih banyak meditasi ke banyak orang ya. Semoga lebih banyak yang kenal meditasi lagi. Dan di RSN itu feel gini, di RSN itu saya cut itu membicarakan agama begini, membicarakan agama untuk menyudutkan agama lain. Itu nggak boleh. Sangat menjunjung toleransi apapun keyakinan semua member di situ, bahkan ateis saja kita nggak persoalkan. Itu kan keyakinannya, itu pilihan. Benar. Jadi mari saling menghargai. Kita menyatu di situ dalam meditasi rutin itu adalah menyatu di dalam energinya. Nyanya itu terserah mau dibuat, mau dinamai apa, silahkan sesuai agama masing-masing. Iya. Terima kasih Mas Dwi. Ya, Dan terima kasih El, kasih. Teruslah berkarya, Phil, semangat di masa muda, berkarya terus. Kasih Bang El. Terima kasih ya. Lagi semuanya. Ya, makasih. Kapan-kapan.